the spirit of Indonesia. Smart FM presents Smart Business Talk. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Mr. James Gui from Academia Education and Training. Di kalangan para pembeli ada rasa kadang-kadang ketika kita mau membeli suatu produk itu karena ada rasa kasihan, ya. Nah, tetapi rasa kasihan ini sebenarnya sama nggak sih dengan empati? Bagaimana kalau ini dibalik bagi mereka yang selling, ya, menjual dengan rasa empati? Apakah menjual dengan rasa empati sama dengan menjual dengan rasa kasihan? Selamat pagi Smart Listener dan juga sahabat yang bergabung. Pagi hari ini Anda telah menyimak Smart Business Talk. Saya bersama-sama dengan Pak James Gui. Selamat pagi Pak James. Selamat pagi Ola, senang sekali kita jumpa lagi ya. Setelah gap berapa minggu, udah kangen nih langsung nih. Selamat pagi Smart Business seluruh Indonesia. Yeay, warnanya cerah banget ya Pak James ya. Biru Tosca, ada kupu-kupu, ada daun. Santai-santai lagi di rumah, Ola. Santai-santai lagi di rumah. Kamu juga rak buku ya di belakangnya? Ya betul, ya supaya banyak membaca, supaya pintar begitu kayak Pak James. Mantap. Jadi Smart Business kalau mau pintar seperti Mbak Ola juga ya, baca buku tuh di belakang tuh. Nah, Smart Listener, pagi hari ini kami mau mengajak Anda semuanya ya, bagaimana sih caranya kita mengimprove kemampuan komunikasi kita, begitu ya, sehingga kita bisa meningkatkan penjualan, yaitu dengan empati. Nah, pertanyaannya apakah empati itu sama dengan rasa kasihan, gak tegaan gitu? Silakan Anda boleh kasih komentar ke 0812111299 atau Anda bisa pergunakan YouTube di kanal Smart FM ya. Anda bisa live chat di sana. Baik, Pak James, kita mulai dulu nih. Kan kadang-kadang orang suka salah mengerti antara empati dengan rasa kasihan. Ini dulu kita harus buat clear begitu. Silakan Pak James. Yes. Yang rasa kasihan itu simpati ya. Jadi kalau bahasa Inggris ya, kalau kita bilang turut berduka cita, ya please accept our sympathies, ya, our deepest sympathies. Jadi sympathies itu adalah ikut serta sedih gitu ya. Jadi ya kalau mau bilang kasihan bolehlah, itu simpati ya. Tapi kalau empati itu agak berbeda. Empati itu bermaksud kita menempatkan diri kita di posisi lawan bicara. Itu kita berempati sama dia. Kita menempatkan diri kita di posisi lawan bicara seolah-olah kita adalah dia, gitu loh ya. Dengan seolah-olah kita adalah dia, kita bisa lebih paham ya jalan pikirannya, kita bisa lebih paham kekhawatirannya, keraguannya ya. Kita bisa lebih paham juga motivasinya untuk beli atau motivasinya untuk mengatakan ya. Nah itu, dengan kita berempati dengan lawan bicara kita bisa menjelaskan lebih tepat sasaran, kita bisa mengatasi keberatan dan penolakan lebih tepat sasaran, dan bahkan penawaran kita bisa lebih tepat sasaran, sehingga lebih cepat dapat yes, lebih cepat dia katakan ya, lebih besar kemungkinan dia katakan ya karena segala penjelasan kita lebih tepat sasaran. Kenapa bisa lebih tepat sasaran? Karena kita sudah menempatkan diri kita di posisi dia. Jadi kita kurang lebih paham jalan pikirannya, gitu Ola. Jadi artinya kita coba merasakan, kalau tadi kan Pak James menyampaikan ya ada unsur penolakan. Kalau ada unsur penolakan, objection, kita bisa tahu kenapa sih sampai klien kita atau calon konsumen kita ini menolak gitu. Kita bisa menempatkan posisinya di situ. Berarti memang ada hal yang sangat fundamental begitu ya, yang kita mau pecahkan dalam hal ini adalah kemampuan berkomunikasi. Betul ya Pak James ya? Yes. Kemampuan berkomunikasi para sales yaitu kepada klien-kliennya. Nah, Pak James, apa yang Pak James sering perhatikan gitu ya dari para sales yang kalau kita lihat dari sisi komunikasi, orang suka mengatakan bahwa komunikasi ini adalah saya pandai bicara, saya bisa ngomong kayak Pak James deh, jago gitu ya, bisa menyampaikan tentang kekuatan dari produk. Apakah cukup sampai di situ sebenarnya yang dimaksud dengan
kemampuan berkomunikasi, Pak James? Yes, banyak ya, you're right ya Ola ya, banyak orang hanya mendefinisikan komunikasi itu pintar berbicara, ya. Tapi komunikasi lebih luas daripada itu, dan berbicara itu menyampaikan sesuatu hanya sebagian dari komunikasi, ya. Bagaimana supaya apa yang kita sampaikan lebih tepat sasaran? Maka kita perlu tahu jalan pikiran orang kan ya, motif orang, motivasi orang, tujuan orang, supaya kalau kita paham itu dan berdasarkan pemahaman itu kita menyampaikan sesuatu kan lebih tepat sasaran, dan akibatnya dia lebih cepat katakan ya. Oke. Nah, jadi agar supaya itu bisa terjadi, agar supaya kita bisa paham orang itu, ya, ada pertanyaan-pertanyaan yang harus kita tanyakan, betul. Jadi komunikasi juga termasuk banyak pertanyaan, banyak bertanya, ya. Nah, setelah kita sudah bertanya, dia jawab, kita harus pintar-pintar mendengarkan dan simak apa yang dia sampaikan sehingga kita dapat kata kuncinya, kita dapat intinya. Nah, kemampuan untuk mendengarkan dan menyimak dengan baik itu kan bagian dari komunikasi juga. Jadi kalau kita mau bahas komunikasi, satu adalah pintar-pintar bertanya, menyimak dengan baik, pintar-pintar menarik kesimpulan yang tepat, berdasarkan pemahaman itu baru menyampaikan secara tepat sasaran, ya, dan itu bagian dari komunikasi. So komunikasi, you're right, Ola, bukan cuma menyampaikan saja. Banyak orang karena tidak punya unsur-unsur yang lain yang kuat itu, ya dia nyampaikan tapi salah sampaikan sehingga hasilnya tidak terlalu optimal. Tadi Ola bilang mau komunikasi ngomong lancar seperti saya, ya. Saya hanya ngomong lancar kalau ada siaran dan ada seminar. Oke. Kalau saya ketemu dengan klien, saya nggak banyak ngomong loh. Saya banyak bertanya loh. Oke. Ya, gitu ya. So, ya ada peran-perannya. So, teman-teman, ya. Jadi kita harus tahu kapan kita ngomong, kapan kita bertanya, dan diam dengerin aja gitu. Ya. Dan kalau saya ketemu dengan klien, saya banyak bertanya. Ola pun tahu kok. Sering kita bahas contoh ya. Saya tanya kepada klien dan sebagainya. Yes. Iya. Baik. Pak James, kita sambung nanti bagaimana kemudian bisa mengimprove kemampuan tadi, karena bagian dari mendengarkan bisa mampu menyimpulkan, ya, membuat konklusi tepat begitu seperti yang diharapkan sesuai dengan isi hatinya klien. Tentu kan dimulai dari kemampuan kita mendengar dan bertanya. Dan ternyata bertanya itu juga butuh sebuah skill begitu ya Pak James ya. Bukan cuma sekedar nanya doang gitu. Tapi pertanyaan-pertanyaan harus tepat supaya bisa mendapatkan jawaban yang tepat. Nah, di sana kita sambung ini nanti di bahasan yang berikut ya, di part yang berikut. Anda bisa ikut bergabung bersama-sama dengan kami. Selling with empathy. Apa pengalaman Anda ketika Anda ketemu dengan konsumen, dengan klien? Ada unsur empati nggak sih di dalamnya? Silakan Anda bisa bertanya atau juga bisa mengomentari atau bisa kasih testimoni pengalaman Anda tentang hal ini. Kami tunggu di 0812 11 12 959, atau juga Anda bisa pergunakan YouTube di kanal Smart FM atau di Facebook Anda bisa live chat di sana. Kami jeda sesaat, tetap bersama kami. Thank you. Smart Business Talk. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Mr. James Gui from Academia Education and Training. Apakah tim sales perusahaan Anda butuh jurus-jurus jitu jualan? Apakah tim sales perusahaan Anda perlu ide-ide kreatif jualan? Apakah tim sales perusahaan Anda perlu booster motivasi agar tambah lagi semangat jualannya? Dapatkan semuanya dalam training perusahaan dengan mengundang Mr. James Gui. Tidak ada orang sukses dengan sikap kerja asal jadi. Okay? So full tilt itu bawa sesuatu yang namanya energy. Silahkan hubungi Happy 0813 1417 6735. Happy 0813 1417 6735. Hai sahabat Paramount, Paramount Land kembali hadir dengan inovasi terkini, ruko bergaya modern di Boulevard Gading Serpong, Hampton Avenue at Manhattan District. Impresif konsep yang diterapkan di sini begitu luar biasa loh.
Kawasan ini terintegrasi dengan luar ruang yang spacious, dilengkapi dengan pedestrian walk yang dipenuhi landscape nan teduh. Bangunan bergaya modern dengan fasad menarik plus gaya alfresco yang menawan, benar-benar menjanjikan sebagai tempat usaha Anda. Hampton Avenue berada di Superbee location, tepatnya Boulevard Gading Serpong. Benar, di Jalan Boulevard Gading Serpong. Aksesnya sangat mudah dijangkau, lebih hebat lagi dikelilingi klaster-klaster premium dan fasilitas kota yang lengkap. Ini menjadikan Hampton Avenue sebagai pilihan tepat untuk kemajuan bisnis Anda. Dan inovasi terkini di sini adalah Yoseka, Your Own Style Expandable Commercial Area. Ekspresikan ide dan style Anda di sini agar makin atraktif. Makin penasaran bukan? So, tunggu apa lagi? Info lebih lanjut hubungi 021 542 00 999, 021 542 00 999, atau WhatsApp bisnis kami di 0811 1987 999. Miliki unitnya sekarang, jangan sampai kehabisan lagi. Hampton Avenue at Manhattan District, terkini dari Paramount Land. Hai Smart Listener, masih ingat dengan pepatah lama yang mengatakan banyak jalan menuju Roma? Wait a minute. You serious? Hal yang sama juga berlaku untuk menikmati Smart FM. Anda bisa mendengarkan melalui streaming www.radiosmartfm.com, Hey, that's pretty good. YouTube channel Smart FM, Facebook Radio Smart FM, dan via Joox Music yang bisa Anda download di aplikasi App Store. Smart FM, the spirit of Indonesia. Pastikan Anda selalu menikmati Smart FM setiap harinya untuk menambah wawasan dan pengetahuan Anda. Wih, seru banget ya seminar Zoom-nya. Smart FM, your truly business partner. Smart FM, Business and Inspiration, part of KG Radio Network. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Mr. James Gui from Academia Education and Training. Smart Listener dan juga sahabat yang bergabung, ada banyak hal sebenarnya ketika kita bicara tentang bagaimana sih bisa meningkatkan penjualan. Ini semata-mata bukan cuma sekedar kita jago jualan, barangnya harganya murah, begitu ya. Artinya bisa terjangkau oleh konsumen kita. Ada unsur kemampuan komunikasi di sana yang harus dibangun atau diimprove. Dan pagi hari ini kita bahas mengenai bagaimana selling with empathy. Tadi di awal kita sudah coba pisahkan atau bedakan begitu ya, bahwa bagaimana berjualan yaitu bukan karena rasa kasihan. Kasihan nih ya perusahaan saya atau kasihan konsumen saya gitu ya. Tapi beda antara empati dengan rasa simpati tadi. Kita beranjak ke ranah yang lebih jauh lagi. Pak James, kalau ini bicara tentang bagaimana kita improve kemampuan berkomunikasi. Nah, di titik-titik bagian mana tadi Pak James sudah kasih gambaran sedikit begitu ya, tentang apa yang perlu seringkali menjadi PR gitu ya buat para sales, yaitu adalah kemampuan untuk bisa bertanya dan mendengar. Nah, apa ini dasarnya atau apa bagaimanalah ya supaya kemudian bisa memiliki kemampuan yang mumpuni, yang bertanya, menggali apa yang menjadi kebutuhan konsumen. Pak Jan, mohon arahannya, silakan. Yes, thank you. Nah, ini satu pendekatan yang harus disadari orang sales ya, smart business ya, di mindsetnya kita, pola pikir kita. Ya, saya tahu sebagai orang sales pasti mau dia capai target ya, pasti mau setiap kunjungan itu membuat hasil, dapat order gitu ya. Maka kadang-kadang sales itu karena dipress dengan harus closing, ditekan dengan harus closing, ada tekanannya, harus closing, ada pressure-nya, saking butuh closing-nya, sampai orang sales itu lebih banyak memikir tentang kepentingan diri sendiri.
Pokoknya saya harus ngomong sampai bisa close. Pokoknya saya harus ngotot, pokoknya saya harus pepetin, pokoknya harus semangat, pokoknya saya, oke? Saya harus. Jadi akibatnya orang sales itu terlalu banyak bicara dari sudut pandang dia, dari angle-nya dia, dari perusahaan kami, produk kami, kelebihan kami, kredibilitas kami, track record kami, dan selalu kami, oke ya. Dan akibat dari kita terlalu banyak menjelaskan tentang kami, lawan bicara kita alias calon pelanggan kita jadi penonton. Oh ya gitu, ya, gitu kan ya, terlalu banyak. Jadi mulai dari hari ini, smart listeners, kalau bisa, sebelum kita mulai berbicara, silakan kalau Anda ada alat tulis boleh catat ya. Akan cari tahu satu, kenapa dia meluangkan waktu ketemu dengan Anda. Ayo. Oke? Orang banyak kesibukan loh. Dan siapapun yang kita mau kunjungi, saya yakin dia sudah punya vendornya, dia sudah punya suppliernya, betul kan? Ya, kalau Anda menawarkan rekening buka tabungan bank, saya yakin orang itu sudah punya tabungan, perusahaannya pun sudah punya tabungan dan sebagainya. Oke, ya, Anda mau menawarkan training, saya yakin dia pun sudah punya training sendiri dan sebagainya. Jadi kalau orang sudah punya, kenapa dia masih meluangkan waktu ketemu dengan Anda? Ayo. Apakah karena cara Anda menyampaikan di WA-nya saking menarik sampai dia penasaran mau ketemu Anda? Atau sebenarnya sambil dia ketemu Anda karena dia sedang ada masalah dengan vendornya, dia sedang ada masalah dengan suppliernya, dia sedang jengkel dengan suppliernya, atau mungkin suppliernya itu ya delivernya tidak tepat waktu, maka dia sedang cari-cari supplier pengganti atau supplier alternatif, atau dia nggak mau 100% andalkan satu supplier, dia mau ada 2-3 supplier, sehingga kalau satu supplier sumbernya nggak pasti masih bisa andalkan 2-3. Apa alasan dia ketemu dengan Anda? Ayo, oke? Banyak orang sales nggak tahu loh, dan bahkan nggak tanya, Pak, jujur Pak, saya mau tahu Pak, di perusahaan Bapak sudah ada produk kayak gini nggak? Ada. Sudah menggunakan produk kayak gini nggak? Ada. Sudah ada supplier nggak Pak? Sudah. Lalu kenapa masih mau ketemu saya Pak? Ayo. Satu pertanyaan kayak gini, pernah tanya nggak? Pernah tanya nggak? Saya sering tanya loh. Selama ini trainingnya siapa yang bawa? Apakah in-house trainer atau trainer eksternal seperti kami? Kalau selama ini in-house trainer, kok tiba-tiba panggil external trainer seperti kami datang ngisi untuk apa? Apa yang Anda harapkan yang berbeda? Kenapa? Apakah internal trainer kurang bagus, atau internal trainer bagus tapi mau ada variasi, atau apa? Ayo, cerita. So, why do they want to even see you? Oke? Nah, pertanyaan kayak gini, Anda penasaran nggak sih? Gitu loh. Oke, jadi saya penasaran loh. Saya penasaran. Oke ya. Jadi siapkan. Jadi coba menempatkan diri Anda di posisi dia. Oke, coba cari tahu tentang dia. Ya, ujung-ujung kita harus jelasin tentang kita. Ya, tapi tunggu dulu. Cari tahu tentang dia dulu, sehingga segala penjelasan tentang diri kita cocok dengan apa yang sedang dia cari, sehingga seolah-olah penjelasan kita persis seperti yang dia mau, gitu loh. Dari mana kita tahu yang dia mau? Tanya dulu. Tanya dulu. Jadi siapkan pertanyaan-pertanyaan yang kira-kira apa yang perlu Anda tahu supaya penjelasan Anda lebih tajam. Itu aja. Duduk diam-diam, pikir aja pertanyaan-pertanyaan yang harus Anda tahu tentang dia supaya penjelasan Anda lebih tajam. Oke? Ya, itu poin pertama dulu, Ola. Oke. Kalau tadi Pak Jim sampaikan kita perlu mencari tahu why-nya gitu ya. Yes. Why dia akhirnya mau berjumpa dengan kita. Ini perlu digali ternyata why di sini itu gitu ya. Sedalam itu, sepenting itu. Apakah itu mungkin banyak orang mengatakan Pak James gila itu buang-buang waktu banget nggak sih gitu kan, itu spending time-nya luar biasa gitu, kenapa nggak langsung ke inti saja gitu kan. Artinya keberadaan kita ada di sana itu kan karena ya kita pasti dirasa penting dan sebagainya. Nah ini sampai kemudian kita bisa harus meluangkan waktu untuk mendengar itu. Buat sebagian orang yang mengatakan ini spending time, apa tanggapan Pak James? Oke, bagus sekali Ola, thank you.
tanya kenapa Anda lagi mau ketemu saya sedangkan Anda sudah punya supplier yang lain, ya, dan dia kasih jawaban mungkin 5-7 menit, maksimal 10 menit kalau lawan bicaranya bawel. Dan by the way, kalau lawan bicara kita bawel, calon pelanggan bawel, itu paling enak loh. Paling enak loh, karena banyak yang akan keluar dari mulut dia, banyak informasi yang akan keluar. Yang paling mengerikan adalah lawan bicara itu pendiam. Itu susah banget itu, ya. Jadi katakan dia bawel 10 menit, oke? Dengan 10 menit saya tahu, saya menjelaskan, dia bilang, nah, ini yang kita mau Pak James. Kok Pak James tahu sih yang kita mau? Tadi kan udah ngomong, betul ya? Jadi sekali ngomong, katakan setengah jam, udah tepat sasaran. Walaupun dia tidak bisa memutuskan pada hari itu, tapi feelingnya terhadap saya lebih tepat. Kenapa? Karena dia tahu Pak James sudah mengerti kebutuhan kita. Pak James sudah paham. Dari mana? Tadi dia jelasin ini persis seperti yang kita perlu. Jadi, waktu dia memutuskan, katakan ada trainer lain, mungkin dia pilih saya karena menurut dia lebih confident saya udah mengerti kebutuhannya. Oke, maka apa yang akan saya deliver lebih tepat sasaran. Oke, dengan pertanyaan dan jawaban 10 menit itu. Okay. Sebaliknya, kalau saya tidak tanya, saya banyak cerita tentang training saya, tapi belum tentu penjelasan saya yang dia mau. Oke, sehingga waktu dia lagi mempertimbangkan saya dengan trainer yang lain, kayaknya Pak James sih berpengalaman, tapi dari penjelasannya nggak terlalu kenal loh. Saya khawatir nanti undang dia belum tentu masuk loh. Gitu kan? Karena saya nggak tahu apa yang dia mau. Saya hanya lontar aja. Oke ya. Jadi akibatnya bisa jadi follow up. 3 minggu belum ada keputusan. Gara-gara saya ngirit 10 menit itu. Jadi buat saya, 10 menit itu bukan waste time. Itu invest time. Investing in the time. So that our response is more accurate. Ya. Ya, jadi artinya ya kita kenapa Pak James bisa mengatakan investasi waktu, karena di waktu itu sebenarnya kita diminta gitu ya sebagai seorang sales adalah memberikan perhatian yang lebih, ya kan, mendalami sebenarnya apa yang benar-benar mereka paling butuhkan atau apa yang benar-benar mereka sedang alami. Yes. Sehingga formula yang kita mau kasih itu akan tepat sasaran, begitu ya Pak James? Ya. Maka dari itu dokter kan selalu periksa pasien dulu sebelum tulis obat kan, tulis resep. Iya. Dan dia banyak bertanya gitu ya. Yes. Menggali ini ngapain, kenapa waktu itu, habis makan ini apa, dan seterusnya lah. Iya. Begitu ya. Yes. Baik, Pak James, kita tunggu dulu. Kita kasih waktu buat smart listener untuk meresapi, menghayati apa yang tadi dijelaskan oleh Pak James ya. Kita tunggu dulu penjelasan dari pertanyaan dari smart listener maksud saya, atau tanggapan-tanggapan yang sudah masuk, nanti kita akan bacakan di sesi berikut sambil kita coba gali lebih jauh lagi. Oke, satu sudah terungkap ya. Untuk bisa kita selling dengan empati, maka kemampuan berkomunikasi yang perlu kita tajamkan adalah bertanya, ya kan, dan juga mendengar. Nanti kita gali lebih jauh lagi. Silakan smart listener bisa pergunakan WhatsApp kami di 0812 11 12 945 atau kemudian ke YouTube di kanal Smart FM ya, Anda bisa live chat di sana. Kami jeda sesaat, tetap bersama dengan kami. Buat Anda yang berkendara, hati-hati dalam perjalanan. Business Talk, Smart Business Talk. Smart Business Talk with Mr. James Gui from Academia Education and Training. Apakah tim sales perusahaan Anda butuh jurus-jurus jitu jualan? Apakah tim sales perusahaan Anda perlu ide-ide kreatif jualan? Apakah tim sales perusahaan Anda perlu booster motivasi agar tambah lagi semangat jualannya? Dapatkan semuanya dalam training perusahaan dengan mengundang Mr. James Gui. Tidak ada orang sukses dengan sikap kerja asal jadi. Okay? So full tilt itu bawa sesuatu yang namanya energy. Silahkan hubungi Happy 0813 1417 6735. Happy 0813 1417 6735. Smart Listeners, kawasan The Zora yang berada di kawasan strategis dan dikelilingi perumahan elit BSD City
mengembangkan area komersial bernama Daikanyama, menghadirkan bangunan 3,5 lantai dan ruang terbuka yang ada di tiap lantainya dengan tetap mengedepankan high-tech, high-spec, dan high quality. Dengan konsep commercial business living, memungkinkan Anda dapat menggunakan Daikanyama sebagai tempat tinggal dan berbisnis. Daikanyama sendiri memiliki captive market yang tinggi karena bersebelahan langsung dengan lebih dari 500 unit perumahan premium The Zora, 11 grand cluster, sarana pendidikan, dan area perkantoran. Rasakan sendiri ambience commercial business living yang dihadirkan di Daikanyama dengan ambience berada di masing-masing lantai, mulai dari butik cafe, nuansa fine dining, hingga area living yang hangat untuk Anda dan keluarga, plus area rooftop di setiap unitnya. Mari kunjungi Daikanyama dan nikmati Daikanyama Pet Expo di The Zora BSD City mulai 6 Agustus sampai dengan 4 September 2022. Segera miliki unit Star Series dari Daikanyama dan nikmati keuntungan maksimal. Info lebih lanjut silakan hubungi 0811 97 41 088 atau follow Instagram @thezorabsd. Tunggu apa lagi? Segera booking unit pilihan Anda. The Zora, Beauty of Balance. Presidensi G20 di Indonesia akan mendorong upaya bersama untuk pemulihan ekonomi dunia dengan tema Recover Together, Recover Stronger. Indonesia terpilih menjadi penyelenggara Forum G20 2022. Forum G20 mendominasi 60% dari jumlah penduduk dunia, serta mendominasi 80% GDP dunia, serta mendominasi 75% perdagangan dunia, dan mempunyai tugas untuk membuat kebijakan dalam bidang perdagangan, fiskal, dan keuangan yang kemudian diadopsi oleh berbagai negara lainnya. Lalu apa manfaatnya bagi Indonesia dan apa yang penting diketahui dari penyelenggaraan Forum G20 2022? Simak info terkini G20 di Smart FM setiap Rabu jam 6 dan jam 9 pagi, jam 1 siang dan 4 sore di Smart FM Business and Inspiration. G20 Indonesia 2022. Recover Together, Recover Stronger. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Mr. James Gui from Academia Education and Training. Smart listener dan juga sahabat yang bergabung, terima kasih untuk Anda yang bersama-sama kami di kesempatan pagi hari ini ya. Dan sudah ada tanggapan-tanggapan yang masuk di kesempatan pagi hari ini. Kita coba bacakan. Saya mau mengawali dulu dari ini mudah-mudahan bisa sudah. Pak James bisa mendengarkan suara saya dengan baik ya Pak James? Bisa, jelas. Siap. Baik, ini komentar dari Pak Denny dulu, Pak James ya yang bergabung bersama kita dari Surabaya. Pak Denny berkomentar begini. Kalau kita sudah mendengarkan sering banget nih di lapangannya ya Pak James ya, ketemu dengan klien udah kita dengarkan apa keluhan dia begitu ya, terus kemudian kita coba sampaikan tentang apa yang menjadi kelebihan dari produk kita, kemungkinan untuk bisa ngebantuin. Ini lantas suka dibandingkan gitu loh Pak James ya, dibandingkan dengan produk lain katanya ya, yang menurut dia jauh lebih terjangkau, jauh lebih murah dan sebagainya. Nah ini kita kalau berhadapan dengan klien yang kayak gini, yang radanya belin kalau kata Pak James gitu tuh gimana tuh Pak James? Yes, ya ini pertanyaannya tepat ya, dan kita sebagai orang sales di lapangan tahulah apapun yang kita jual, seberapapun harga yang kita tawarkan, secara umum 80% dari pelanggan akan mengatakan lebih mahal daripada kompetitor lain. Oke ya. Nah, selalu pertanyaan saya, teman-teman, pertanyaan saya adalah kenapa pelanggan kita atau calon pelanggan selalu membandingkan dengan toko lain yang lebih murah? Pertanyaannya, apakah kita yang paling mahal sehingga dibandingkan dengan orang lain ada yang lebih murah?
Atau sebenarnya ada yang lebih murah daripada kita, namun ada juga yang lebih mahal daripada kita. Ada dong? Nah, kenapa pelanggan tidak pilih bandingkan kita dengan yang lebih mahal? Ayo, betul kan? Jadi, membandingkan kita dengan lebih murah hanya merupakan strateginya dia untuk tawar-menawar. Buktinya, dia tidak pilih kok kompetitor kita yang produknya lebih mahal. Kenapa dia nggak pilih? Betul kan? Ya, jadi memilih bandingkan kita dengan yang lebih murah hanya caranya dia untuk menurunkan harga kita. Ya, dengan di sana ada kelebihan. Nah, pertanyaan saya, kalau sana lebih bagus, kenapa dari dulu nggak beli? Ayo. Oke, karena sana lebih bagus, lebih murah, lebih bagus dibandingkan dengan kita, dan dia tahu lagi. Kenapa dia nggak beli? Kenapa masih mau luangkan waktu ketemu kita? Ayo. Oke? Selama Anda tidak bisa menjawab pertanyaan itu, kalau pelanggan sudah tahu sana lebih bagus dan lebih murah, kenapa dia nggak beli sampai hari ini, dan kenapa masih mau ketemu kita? Nah, sebagai orang sales, kalau kita nggak bisa jawab pertanyaan itu, berarti kita nggak ngerti apa yang ada di otak dia, betul? Ayo, kalau saya tanya. Kayak itu saya tanya, oh ya, Ibu Ola, sana sudah lebih murah ya? Sana lebih bagus ya? Boleh saya tahu Ibu Ola sudah pakai produk mereka? Apakah Ibu Ola pakai mereka sebagai supplier? Oh, belum. Oh, oke Bu, ada kendala apa Bu? Sampai walaupun mereka lebih murah dan fasilitasnya lebih bagus, fiturnya lebih bagus, namun masih belum dipilih sebagai supplier Bu. Oh, oke. Nah, tatatin, pojokin, jadi jangan banding-banding iseng-iseng aja supaya menjatuhkan kita, betul? Jadi poinnya adalah satu, membanding-bandingkan kita dengan yang lebih murah, udah umum, udah pasti, oke? Dan cara mempertahankannya adalah Anda harus mengetahui dan yakin dan bangga tentang yang namanya competitive advantage yang ada pada perusahaan Anda dan produk Anda, ya. Dan Anda bisa menjelaskan dengan jelas dan masuk akal dengan bukti. Oke, jadi competitive advantage itu apa, smart listeners? Competitive advantage adalah apa keunggulan-keunggulan dan kelebihan-kelebihan yang ada pada perusahaan Anda dan produk Anda digabung jadi satu, ya, sehingga walaupun harga Anda lebih mahal, selisihan harga antara yang punya Anda dan punya kompetitor, selisihan harga itu worth it, layak dibayar oleh karena punya kelebihan-kelebihan tersebut, gitu loh. Oke, jadi competitive advantage adalah kelebihan yang buat harga kita yang lebih mahal layak dibeli. Dan maka dari itu harga yang lebih murah bukan competitive advantage. Harga yang lebih murah adalah pengakuan bahwa kita nggak punya competitive advantage. Maka dari itu mau nggak mau kita harus banting harga, gitu loh. Oke, ya. So Pak, semoga pertanyaan yang singkat dijawab dengan jawaban yang panjang lebar. Oke. Alur berpikirnya jadi jelas begitu ya soal mahal murah ini begitu ya. Yes. Baik, Pak James dari Surabaya, kita coba ke Medan. Di sana ada Pak Rudi ya yang bekerja di retail. Pak James, ada nggak sih cara singkat? Nah, kan bener kan, cara singkat biar cepat begitu kan, untuk mengenali karakter pembeli agar bisa menanyakan pertanyaan atau melakukan pendekatan yang disukai pelanggan ya dengan empati. Atau apakah ada kata-kata yang artinya untuk bertanya yang harus avoid atau dihindari untuk ditanyakan, Pak James? Seperti strategi sales sniper yang pernah Bapak ajar atau sampaikan di seminar beberapa waktu yang lalu. Silakan. Wow, thank you so much. Thank you so much. Ini pertanyaan bagus sekali ya. Cara singkatnya adalah dengan kita mengerti sifat-sifat pelanggan, oke, yaitu personality mereka, ya, sifat kepribadiannya, oke, secara umum ya pendiam, periang dan sebagainya lah. Ada yang DISC, dominant, influence, stabil, compliant, ada yang sanguinis, melankolis dan sebagainya. Namun untuk orang sales ada satu ilmu yang namanya selling with empathy yang tadi, dengan mengerti tipe-tipe pelanggan. Penggerak, peresah, politikus, insinyur, seniman, normal, penggiat, dan sebagainya. Ada 7 tipe pelanggan. Oke? Nah, karena saya mengerti 7 tipe itu, saya lihat seseorang
pelanggan, ya, dengan cara dia sapa saya, dengan pakaiannya, dengan dekorasi kantornya, dengan cara penyampaiannya, dengan pertanyaan-pertanyaannya dan sebagainya, saya udah bisa tahu orang ini 70-80% tipe yang mana. Oke, apakah tipe penggerak, meresah, politikus, insiden, atau sebagainya. Dan oleh karena saya tahu ilmu selling with empathy-nya, saya tahu untuk tipe penggerak, do's and don'ts-nya seperti apa. Dalam hal saya komunikasi sama dia, menawarkan sesuatu kepada dia, supaya dia connect sama saya. Do's and don'ts-nya seperti apa. Peresah, do's and don'ts-nya seperti apa. Politikus, do's and don'ts-nya seperti apa. Sehingga dari 7 tipe yang saya ketemu, rata-rata lebih cocok sama saya, lebih connect sama saya, oke, sehingga chance untuk sukses saya jauh lebih tinggi. Jadi untuk menjawab pertanyaan Anda, ya, Anda harus punya keterampilan, ya, pengetahuan dulu, dan kemudian pengetahuan itu dipraktekkan jadi keterampilan, ya, mengenal tipe-tipe pelanggan dan berkomunikasi dengan mereka berdasarkan tipe-tipe mereka, gitu loh, oke? So, by the way, seiring dengan topik selling with empathy ini, ya, kapan ya? Bulan depan, kalau nggak salah, saya akan ada workshop yang berjudul selling with empathy. Oke, ada workshop yang berjudul Selling with Empathy, ya. Silakan Anda catat ya nomor rekan saya, smart listeners. Silakan Anda catat nomor rekan saya, namanya Happy, Ibu Happy, 0816 1901, sorry, 081, ulang ya, sorry, maaf ya, 0813, saya geser aja, 1417 6735. Oke, 0813 1417 6735. Oke, ya. Anda WA ke Ibu Happy, Happy akan kasih Anda brosur tentang acara Selling with Empathy Workshop online, ya, online. Jadi dari seluruh Indonesia bisa dengar ini online. Ikutan, okay? Ya. Thank you. Ya, baik, Pak James, kita sambung ya. Tersisa sebelum kita jeda, ternyata kan basicnya kan adalah ada di banyak berkomunikasi supaya kita bisa langsung dengan komunikasi ini nih jalan supaya kita bisa tahu sebenarnya karakter, keaslian, kepribadian dari klien kita tuh seperti apa. Yes. Ini mungkin yang kalau di online kita sebut sebagai engage ya, membangun engagement dengan konsumen kita atau dengan klien kita, begitu ya Pak James? Yes, betul sekali. Yes. Nah, Oke. Pak James, kita sambung nanti. Saya mau bertanya tapi begitu melihat menit gitu kan pasti nanti kepotong. Jadi nanti kita sambung saja di sesi yang terakhir. Ya, bagaimana selling dengan empati ini. Tadi sudah disampaikan ya bahwa yang perlu diperbaiki atau yang perlu diimprove adalah kemampuan berkomunikasi. Sudah, sampai di situ kita sudah dapat gambaran. Ini sekarang bagaimana membooster salesnya gitu kan. Pulang-pulang tetap harus bawa order. Udah deket, udah trust, udah engage gitu ya dengan klien. Nah ini bisa supaya closingnya jadi order itu gimana sih? Gitu ya, di door-nya itu gimana? Kadang-kadang kita terlena ya sudah senang, happy gitu ya dengan klien kita, lupa gitu untuk closingnya. Kita sambung nanti di sesi yang berikut, semua listener tetap bersama dengan kami untuk satu sesi yang terakhir. Smart Business Talk. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Mr. James Gui from Academia Education and Training. Meski merdu, sebuah komposisi jika dimainkan sendiri-sendiri akan terasa tanpa makna. Jangan main sendiri-sendiri ya, yang sinkron, yang kompak. Oke, kita mulai lagi ya. 1, 2, 3. Kerjasama dan kekompakan, kita bangun kemerduan jadi kemegahan. Sebagaimana peran Indonesia mengajak negara-negara seluruh dunia untuk bangkit bersama, menghasilkan kontribusi positif untuk kemajuan peradaban dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Kominfo untuk Presidensi G20 Indonesia. Recover together, recover stronger. Dunia kini berubah, ragam informasi tersaji dari berbagai platform. Tetapi apakah Anda tahu sejauh mana kebenaran informasi tersebut?
Hati-hati dengan informasi yang Anda konsumsi. Informasi yang didengar, dibaca akan tersimpan di pikiran dan mempengaruhi keputusan dan tindakan kita. Smart FM, The Spirit of Indonesia, menjadi sahabat terbaik Anda. Menghadirkan lebih dari sekedar informasi yang menghibur, namun mengungkap kebenaran, berbagi inspirasi, dan bersama-sama merawat asa. Apakah yang dimaksud dengan sukses adalah maka bila sosialisasi berkurang, maka secara otomatis keuangan berputar itu akan menipis. Di digital, kamu lakukan apapun, rekam jejak digital kamu, dan kapan saja tinggal dibuka. Subscribe YouTube Smart FM dan mari nikmati berbagai layanan video Smart FM di YouTube channel Smart FM. Semua kami hadirkan untuk mengedukasi, menginspirasi, menguatkan, dan bersama Anda merawat asa. Smart FM, Business and Inspiration. So, pastikan subscribe YouTube channel Smart FM. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Mr. James Gui from Akademia Education and Training. Smart listener dan juga sahabat yang bergabung, terima kasih buat sahabat-sahabat semuanya yang pagi hari ini menyimak kami. Anda yang ada di YouTube di kanal Smart FM, tetap jaga prokes ya. Kalau Anda mungkin meeting offline dan sebagainya, tetap mencuci tangan ya. Bahkan kalau misalkan kita baru berjumpa, itu tetap bicara pakai masker, tetap jaga-jaga ya kan. Baik, kita sambung bahasannya Pak James sebelum saya ke WhatsApp dan juga pertanyaan yang juga sudah masuk dari tangkapan dari di YouTube ya. Kalau tadi kita sudah bahas tentang 2 basic dalam berkomunikasi, yaitu bertanya dan kemudian kita mendengarkan. Bertanya ini supaya kita bisa lebih jauh tahu gitu sebenarnya apa yang dialami oleh konsumen kita atau calon klien kita, begitu Pak James. Yang berikutnya nih Pak James ya, yaitu soal bagaimana kita bisa closing. Udah ngobrol panjang ngalor ngidul, udah deket gitu-gitu. Kadang-kadang yang suka kelewat adalah closingnya, ya kan? Padahal tujuannya kan adalah nge-boost salesnya gitu ya. Nah, boleh nggak diberikan jurusnya atau apa mungkin kesalahan yang seringkali dilakukan oleh kita begitu udah kasihkan ngobrol dengan klien ini? Silakan Pak James. 2 kesalahan Nola, setelah sudah dijelasin panjang lebar, sudah berdebat ya dalam segala hal ya, akhirnya kalau sudah selesai, akhirnya orang sales itu tanya, jadi Ibu Ola gimana menurut Ibu? Oke, ya, dia mau minta order, tetapi dia minta opini. Betul kan? Dan karena yang ditanyakan bagaimana menurut Ibu, ya Ibu Ola belok ke bagus sih, cuma menurut saya. Anda kasih opini kan? Karena dia tidak minta order, dia minta opini. Ya, oke, jadi salah ya. Jadi orang sales yang mau minta order tidak boleh tanya, jadi Ibu Ola bagaimana menurut Ibu? Salah. Oke, karena itu akan melebarkan dan opininya lari kemana-mana. Kedua, ya, jangan tanya, jadi Ibu Ola, oke? Nah, kalau Ibu Ola, oke, jadi Anda minta Ibu Ola menghadapi satu keputusan yang final, betul? Nah, oleh karena oke atau tidak oke, final atau tidak, ini sebuah keputusan, maka Ibu Ola bilang, saya pikir-pikir dulu, kasih saya 1-2 hari dulu. Betul ya? Karena orang dipepetin dengan satu keputusan. Ya, jadi keputusan itu penting gitu loh. Ya, jadi biasanya trik saya selalu kasih 2 pilihan. Yaitu namanya alternative choice clause ya. Ibu Ola, jadi Ibu Ola, Ibu lebih nyaman ambil paket A atau paket B. Oke, Ibu Ola lebih nyaman ambil paket A atau paket B. Atau Ibu Ola lebih nyaman ambil 1 unit atau 3 unit. Mumpung 3 unit ada promo Bu. Atau kalau Ibu lebih nyaman ambil 1 aja dulu. Oke, jadi kalau 1-3, kalau dia mau diskon dia ambil 3, kalau dia mau aman dia ambil 1, betul? Ya. Dan buat dia itu pilihan, bukan keputusan. Bukan keputusan. Orang takut buat keputusan. Tapi orang senang kalau dikasih pilihan.
Dengan memilih, dia telah buat keputusan. Betul kan? Tanpa harus memutuskan. Contoh, ya Ibu Ola lebih nyaman ambil 3, dan kalau 3 ada harga khusus, atau kalau mau lebih, ya mau coba-coba ambil 1 dulu. Ya udahlah, saya ambil 1 dulu aja. Baik Bu, yuk kita ke kasir. Kan udah selesai. Ya. Oke, ya jadi kasih pilihan. Jangan tanya bagaimana, oke atau tidak. Itu 2 cara bertanya. Itu mempersulitkan customer menjawab dan mempersulitkan orang sales dapat order. Oke, simple kan? Ya. Jadi ternyata ya kita nggak bisa serta-merta seperti itu ya. Justru jangan memberikan banyak kebingungan kepada konsumen. Betul. Kita justru harus membantu mengarahkan dia atas apa yang menjadi kebutuhan kita, begitu ya. Yes. Nah, Pak James seringkali juga ketemu begini nih sama sales ya. Begitu sudah ketemu udah ngobrol begitu kan. Sering sales tuh mengatakan gini, oke Pak James atau oke Bu Ola begitu. Nanti kita olah dulu gitu ya. Dalam beberapa hari ini kita akan informasikan kembali kepada Ibu begitu mana nanti formula yang paling tepat untuk membantu masalah Ibu atau masalah Bapak begitu. Ini salah, tidak benar atau salah banget atau kayak gimana tuh Pak James? Oke. Kalau kondisinya kayak gini nih. Tergantung situasi dan tergantung pengembangan conversation dan percakapan dan diskusinya ya Ola ya. Kalau kami di dunia training sudah nggak bisa kasih training outline on the spot kan ya. Jadi kita tampung dulu keinginan, kebutuhan, concern, problem yang ada sehingga orang butuh training, dan nanti saya akan ramukan trainingnya. Apakah trainingnya 1 hari, trainingnya 3 bulan, dan sebagainya kita ramukan. Oke, jadi ramuan itu butuh waktu. Oke, jadi poinnya adalah tapi saya harus tinggalkannya dengan excited dan buat customer atau calon customer menanti-nantikan ramuan saya. Oke, jadi wow Ibu Ola, kita sudah discuss ya, tanpa sadar udah 40 menit yang kita sudah ngobrol, dan saya sudah banyak mengerti tentang kebutuhan Ibu, concern Ibu, persis Bu ya. And the good news is saya tahu caranya, saya akan pulang, ramukan, kembali ke kantor, ramukan training programnya ya, dan tenang Bu, saya sudah lakukan ini buat banyak perusahaan. Ya, so I know what's the issue, I know the problem, kita punya konten untuk itu, kontennya proven. Dan Bu, kalau kita jalankan ini, saya yakin Bu, dalam 3 bulan, problemnya selesai Bu. Problemnya selesai. Karena saya sudah tahu gimana caranya, cuma saya mau ramukan supaya lebih tepat sasaran. Problem selesai dalam 3 bulan Bu. Nah, jadi problem selesai 3 bulan. Kalaupun nggak 100% problem selesai, 80% selesai Bu problemnya. Itu yang dia tunggu. Dia bukan tunggu ramuan saya. Dia tunggu hasil dari ramuan saya. Dampak positif dari ramuan saya. Dan itu yang saya tinggalkan. Oh ya Pak, bisa sampai 80% problem saya? Iya. Jadi Pak James tolong ya cepat-cepat ya. Kalau bisa kita cepat-cepat implementasikan. Biar problemnya cepat tuntas. Tuh kan, dia lebih butuh daripada kita kan. Karena yang saya jual adalah hasil dari ramuannya, bukan ramuannya. Oke. Nah, ini memang butuh tahu banget ya momentumnya kapan sih gitu ya, kliknya kapan ngomong akan seperti ini begitu ya Pak James ya. Yes. Baik, Pak James, sebelum yang terakhir saya mau jumpai ada Pak Rudi Irwansyah di YouTube ya. Ini benar banget kalau menurut Pak Rudi, saya pribadi selalu saat menjual memindahkan posisi kita, berganti peran begitu kan, jadi pembeli dan menjadi empathy. Pasti closing gitu lebih besar peluangnya, peluang untuk closingnya itu jauh lebih besar, istilahnya seperti itu gitu ya. Baik, Pak James, menutup bahasan kita gitu, selalu rasanya sales itu begitu ketemu klien, dikasih kesempatan presentasi, saat itu juga pengen closing, itu udah natural, nggak ada yang salah dengan hal itu, bener kan ya Pak James ya. Tapi ternyata Pak James pagi hari ini mengingatkan, selling with empathy ini akan jauh lebih berdampak, artinya jangka panjang begitu. Ada hal yang sangat penting tadi diingatkan oleh Pak James, yaitu adalah kemampuan untuk berkomunikasi dulu nih yang perlu kita perbaiki. Boleh Pak James diberikan beberapa highlight yang mengingatkan para tim sales yang pagi hari ini sedang menyimak kita, apapun
produk yang sedang ditawarkan, ya, tentu pendekatannya harus selalu dengan komunikasi yang didasari oleh empati. Silakan Pak James. Oh yes, sangat penting. Jadi selling with empathy dalam arti menempatkan diri kita di posisi calon pelanggan, termasuk kebutuhannya, keinginannya, kekhawatirannya, keraguannya, pengalaman buruknya, dan terutama sifat kepribadiannya. Karena itu sifat kepribadiannya itu yang akan menentukan gaya komunikasi kita, the do's and don'ts-nya. Ya, jadi untuk orang sales wajib, sangat-sangat wajib Anda tahu tentang sifat-sifat kepribadian pelanggan, dan berita baiknya adalah silakan Anda hubungi Ibu Happy ya supaya Anda dapat informasi tentang webinar saya yang akan datang tanggal 23 dan 24 Agustus ya, malam hari 2 jam masing-masing malam, 24 jam. Di sana saya akan jelaskan dengan panjang lebar dan rinci sifat dari masing-masing tipe pelanggan. Oke, so WA ke Ibu Happy 0813 1417 6735. Oke, kalau Anda nggak bisa catat, DM ke saya aja di Instagram saya @jamesgui. Oke, nanti saya akan sampaikan ke Bu Happy. Ya, thank you. By the way, tanggal 11 Agustus saya ada workshop sehari offline khusus Anda di Jakarta, di mana saya bimbing Anda, ya 1 hari full saya bimbing Anda untuk bagaimana mengatasi keberatan dan penolakan dari pengguna. Oke, saya kasih template malah, dan kita praktekkan dari basic supaya saya kasih bimbingan. Ini cara ngomongnya kurang bagus ini cara ngomongnya kurang meyakinkan, kata-katanya kurang meyakinkan. Yuk kita bimbing lagi. Seharian saya bimbing Anda. Oke, silakan WA ke Happy juga. Ya, itu offline ya. Jadi ada offline handling objections dan ada online selling with empathy. Oke, thank you so much Ola, thank you. Baik, Smart Listener dan juga sahabat yang bergabung, pastinya apa yang kita bahas pagi hari ini, ilmunya gitu ya, ini akan berguna banget, dan ingin mendalami lebih jauh lagi, silahkan, tadi sudah disampaikan oleh Pak James, hubungi Ibu Happy untuk berbagai workshop yang diadakan. Yes. Sehat-sehat pastinya untuk Anda semuanya. Saya tergoda sekali selalu kalau sudah di depan Pak James ingin bertanya lebih jauh, tapi kan selalu sadar diri kalau udah ngeliatin menit begitu ya. Karena Pak James juga biasanya nggak mungkin menjawab dengan sangat singkat banget gitu. Iya. Dan pastinya Smart Listener, kita semuanya bisa melakukan apapun, terobosan apapun, memenangkan peperangan dalam kondisi apapun kalau kita sehat. Jaga diri baik-baik, prokes, begitu juga dengan Pak James. Jaga kesehatan ya Pak James ya. Offline juga. Kamu juga. Siap. Jaga prokes supaya bisa terus menginspirasi Indonesia. Kami pamit ya Smart Listener ya. Hati-hati buat Anda yang sedang dalam perjalanan. Buat tadi yang terlambat mengikuti dari awal, simak rekamannya di YouTube di kanal Smart FM. Oke, kami pamit. Minggu 2 pekan dari sekarang kita akan jumpa kembali. Saya Nurlija. Saya James Gui. Have a fantastic day. That was Smart Business Talk. Smart Business Talk with Mr. James Gui from Academia Education and Training. Brought to you by Smart FM Network.